Halo semuanya, balik lagi di sini bareng gue Zamet yang akan ngebahas komik One Piece chapter terbaru di mana minggu ini sudah rilis atau terbit chapter 988 yang kali ini diberi judul Maaf Membuatmu Menunggu. Setelah gue baca chapter 988 ini gue masih belum nemu hubungan antara judul dengan isi pada chapter kali ini. Jadi gue masih bingung maksud dari judul ini mengarah uh, untuk siapa. Jadi mungkin buat kalian yang tahu maksud dari judul ini bisa komen aja di kolom komentar gue. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja bahas chapter 988 ini. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ternyata cover story tentang bajak laut Gambage masih belum berakhir. Pada cover story kali ini, Pound yang minggu lalu ditinggalkan oleh Gambage dan juga Lola dan Chiffon karena dikejar oleh para angkatan laut. Ternyata di sini Pound belum menyerah. Ternyata di cover story kali ini Pound mengejar kapal Gambage dan juga Lola dan Chiffon. Di sini mungkin untuk sebagai pembuktian bahwa Pound ini memang benar ayah kandung dari Lola dan Chiffon. Dan yang meyakinkan gue tentang kebenaran ini adalah dimana masih tentang ekspresi seorang Pez yang sangat antusias atau senang sekali melihat Pound berenang mengejar mereka. Berbanding terbalik masih dengan ekspresi kaget, yaitu Lola dan Chiffon masih tidak percaya bahwa orang yang dia sebenarnya tidak kenal ternyata masih berupaya untuk meyakinkan mereka. Jadi mungkin chapter depan maksudnya akan masih berlanjut tentang cover story Gambage, Lola dan Chiffon ini. Jadi kita belum tahu akan berakhir seperti apa. Oke, selanjutnya langsung aja kita mulai bahas chapter kali ini di halaman pertama. Di halaman pertama ini masih berlangsung pada saat pertarungan di atas markas utama bajak laut Kaido ya di Pulau Onigashima. Di sini Kaido sudah dengan wujud naganya, Zoan naganya. Di bawahnya berdiri banyak suku Ming dan juga para Akazaya Nine. Jadi di minggu lalu saat bersambung itu, jadi halaman terakhirnya menggambarkan bahwa para suku Ming ini akan mengeluarkan senjata atau senjata rahasianya, yaitu kekuatan mereka akan berubah menjadi sangat kuat saat bulan purnama, atau menyebutnya dengan istilah sulong. Jadi dalam wujud sulong ini para suku Ming kekuatannya akan bertambah berkali lipat, beberapa kali lipat lah, jadi sangat kuat. Namun ternyata Kaido tidak sendirian di sini. Jack bersama para pasukan giftersnya, yaitu para Zoan Smile, itu datang untuk membantu seorang Kaido, karena Jack bilang tidak menyangka para Akazaya Nine ini bekerja sama dengan suku Ming berhasil menyerang Kaido tanpa sepengetahuan mereka. Dan di sini Jack bilang bahwa berikutnya tidak akan lagi kalian bisa menyentuh atau berhadapan dengan Kaido. Jadi Jack nanti bersama para pasukan givernya akan menyerang para suku Ming dan juga Akazaya Nine ini. Jadi kita lihat saja nanti pertarungan mereka seperti apa. Akan sangat seru karena banyak sekali pasukan gifters yang dibawa oleh Jack dan juga suku Ming juga yang jumlahnya tidak sedikit. Jadi apalagi suku Ming ini akan menjadi bentuk sulong.
Digambarkan di sini juga selain para gifters yang dibawa oleh Jack, ternyata ada satu sosok Numbers. Jadi Numbers ini adalah mungkin anak buah Kaido yang kita tidak tahu sebenarnya kekuatannya seperti apa, atau mereka ini wujudnya besar raksasa, namun kita belum tahu mereka dari ras apa. Yang jelas di sini diperkenalkan Numbers Nagigi ya, kalau tidak salah Nagigi, atau Numbers nomor 7. Jadi Jack membawa pasukan yang sepertinya cukup kuat untuk menahan para suku Ming dan juga para Akazayana. Jadi kita lihat saja. Di sini juga terjadi dialog karena Jack yang muncul ini nostalgia dengan para suku Ming, terutama Inuarashi dan Nekomamushi, yang dimana mereka teringat saat Jack membantai atau menyerang habis-habisan para suku Ming di Pulau Zou untuk pada saat itu mencari ninja bernama Raizo. Dan para suku Ming di sini menahan Inuarashi dan Nekomamushi yang emosi terhadap Jack karena kejadian yang menimpa mereka pada saat di Pulau Zou. Jadi para suku Ming yang lain, anak buah Inuarashi dan Nekomamushi, bilang katanya biar para Akazayana ini fokus saja untuk bertarung melawan Kaido. Jadi biarkan Jack dan juga para pasukan gifternya ini akan dihadapi oleh suku Ming yang lain. Di sini juga Raizo bilang katanya aku adalah orang yang diselamatkan oleh para suku Ming karena orang yang dicari oleh Jack, yaitu Raizo si ninja, adalah dia. Jadi dia sangat termotivasi untuk membalas apa yang sudah dilakukan oleh Jack dan juga para gifters anak buah Kaido saat menyerbu Pulau Zou. Kemudian di sini para anak buah Inuarashi dan Nekomamushi banyak yang menggunakan topi ya. Topi di sini untuk sepertinya mereka gunakan untuk melindungi diri dari sinar cahaya bulan purnama, karena pada saat mereka menatap langsung bulan purnama, mereka akan berubah wujud langsung menjadi sulong. Dan itu diperlihatkan di halaman selanjutnya, di mana Rodi dan Bebe, yaitu anak buah terkuat yang dimiliki oleh Nekomamushi, akhirnya ditunjukkan berubah menjadi sulong dan tampak sangat berbeda, sangat buas sepertinya. Kemudian di halaman selanjutnya juga digambarkan perubahan sulong trio masketir atau tiga anak buah terkuat dari Inuarashi. Dan sama seperti Rodi dan Bebe, tiga masketir ini yaitu Sicilian, kemudian Concelot, sama siapa ya satunya lagi. Itu juga wujud sulongnya sangat keren banget, sangat ganas sepertinya, karena memang sulong ini mempunyai efek yang sangat hebat, bisa memberikan kekuatan yang sangat besar pada penggunanya. Kemudian di halaman selanjutnya ternyata diperlihatkan semua para suku Ming itu sudah dalam wujud sulong dan bersiap untuk menyerang Jack dan juga anak buahnya. Namun Jack ternyata di sini tidak gentar. Dia bilang katanya gak usah takut pada suku Ming yang berubah menjadi wujud sulong, karena wujud sulong ini tidak akan bertahan lama. Ternyata Jack juga mengetahui hal tersebut. Jadi bisa kita simpulkan Jack ini mempunyai pengetahuan yang cukup banyak ya tentang hal-hal luar, apalagi tentang musuh-musuh yang ada di luar sana, termasuk pengetahuannya tentang sulong ini. Ya, jadi kita lihat aja pertempuran antara pasukan Jack dan juga pasukan Jack bersama pasukan giftersnya bertarung melawan para suku Ming yang sudah berubah menjadi sulong. Dan di sini namun kita tidak melihat wujud sulong dari Inuarashi dan Nekomamushi. Jadi mungkin wujud sulong mereka berdua akan diperlihatkan di chapter selanjutnya. Jadi kita tunggu aja.
Kemudian kita langsung beralih ke halaman selanjutnya, di mana gambar kembali beralih ke panggung utama, di mana Momonosuke di situ masih dalam keadaan terikat. Di situ di panggung utama juga ada King dan juga masih ada Queen. Terjadi dialog yang cukup menarik antara King dan Queen, yang Queen merasa Jack hilang tanpa sepengetahuan dia, dan King justru malah mengejek Queen, mengatakan bahwa Jack lebih peka terhadap situasi dibanding dirimu, karena memang Jack ternyata langsung mengumpulkan para gifters untuk membantu Kaido. Ya, kemudian di panggung utama ini juga ternyata Shinobu sudah mulai bergerak untuk mencoba melepaskan atau menolong Momonosuke. Namun usahanya ternyata gagal karena ketahuan oleh King. Jadi King menyadari keberadaan Shinobu. Kemudian akhirnya Shinobu tertangkap dan akhirnya dilempar dengan kecepatan yang sangat tinggi oleh King. Namun Shinobu masih sigap, ternyata tidak langsung jatuh dia karena dia seorang ninja, jadi dia bisa menggunakan parasutnya untuk melayang pada saat dilemparkan oleh King. Nah, pada saat King sudah melempar Shinobu, ternyata Momo tiba-tiba ikatannya terlepas dari eksekusinya ini, dari tempat eksekusinya. Kemudian tiba-tiba di sini digambarkan Momonosuke juga melayang, dan ternyata kita tahu di halaman selanjutnya digambarkan bahwa yang membebaskan Momonosuke adalah Sanji, karena dia sudah menggunakan Red Suit Germa, jadi dia menggunakan mode Steel Black, bisa kasat mata, tidak terlihat oleh orang lain. Namun King juga mampu menyadari keberadaan seorang Sanji di sini. Jadi pada saat Sanji menyelamatkan Momonosuke, King ini menyerang Sanji. Saat itu juga wujud Sanji akhirnya mulai terlihat, dan dengan sigap Sanji langsung melempar Momonosuke kepada Shinobu, menyerahkan kepada Shinobu untuk menjauhkan Momonosuke dari Jack dan juga Queen. Akhirnya Shinobu bisa menangkap Momonosuke dengan selamat. Di sini sempat ada dialog di mana Momonosuke pada saat melayang itu dia bilang, ternyata tinggi sekali gitu panggung utama dari bawah. Ternyata itu seperti trauma yang memang tidak bisa dihilangkan, karena pada saat 20 tahun yang lalu juga Momonosuke pernah berada di ketinggian yang sangat tinggi pada saat diserang oleh Kaido. Jadi mungkin Momonosuke kembali teringat saat-saat itu, jadi trauma akan ketinggiannya ini masih belum hilang. Terjadi mungkin clash antara Sanji dan juga King ini. King langsung berubah menjadi wujud Pteranodon ya, burung dinosaurus dengan paruh burungnya, menyerang Sanji dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan di sini Sanji sempat kerepotan, kewalahan, dan mengatakan bahwa serangan ini bisa melubangi perutnya. Namun ternyata hal itu dibalas dengan King yang mengatakan bahwa dia berniat untuk membelah perutnya menjadi dua. Di sini sempat Sanji ngatain King dengan mengatakan menyingkir dariku, katanya burung keparat katanya, karena memang wujud zoannya King adalah seekor burung dinosaurus yang sangat besar. Dengan serangan King tadi itu membuat Sanji terhempas ya, terlempar dengan sangat cepat, dan itu disaksikan oleh Ruffy. Ruffy sempat khawatir karena serangan itu cukup berbahaya gitu. Sebelum diserang oleh King, Sanji ini sempat memberikan
apresiasi atau pujian, karena di chapter sebelumnya Momonosuke dengan lantang, dengan berani menyebutkan namanya bahwa dia adalah Kozuki Momonosuke, putra dari seorang Kozuki Oden. Dan ini cukup menarik perhatian gue, karena kita tahu, mungkin para lovers juga semua tahu bahwa Sanji ini mungkin agak benci dalam tanda petik kepada Momonosuke, karena sifat Momonosuke yang agak mesum ya, yang agak mencari perhatian pada wanita-wanita yang ada di sekeliling kelompok topi jerami, utamanya Nami dan juga Robin. Namun di sini dengan rasa bangga dan Sanji memberikan pujian kepada Momonosuke, ini membuktikan bahwa Momonosuke memang sudah lebih dewasa dengan mengatakan hal tersebut. Jadi Sanji memberikan apresiasi yang sangat baik di situ. Oke, halaman selanjutnya Ruffy yang menyadari tentang kehadiran Sanji, juga Nami juga menyadari keberadaan Sanji. Bahkan di sini Nami bilang nggak menyangka bahwa Sanji muncul tiba-tiba, karena terakhir Sanji ini memang Nami tahu dia sedang mencari atau mengejar para wanita penghibur ya pada saat di area rumah bordir. Jadi Nami cukup kaget dengan kehadiran Sanji. Namun tidak berlangsung lama karena Ruffy berhadapan dengan seorang Big Mom di situ. Jadi Big Mom juga sudah mulai panas sepertinya. Dia menyadari bahwa Kaido dan juga yang lainnya sudah mulai bertarung di atap markas utama Pulau Onigashima ini. Kemudian Big Mom dengan lantangnya mengatakan bahwa kita harus menghabisi para penyusup-penyusup ini, karena kita setelah menghabisi penyusup-penyusup ini akan melakukan pesta kembali. Dan itu membuat semangat para anak buah Kaido yang lainnya. Di sini bahkan Big Mom ini mengungkapkan kekesalannya kepada Ruffy sambil mengatakan Ruffy ini tukang merusak suasana ya, karena pada saat pesta teh di Pulau Whole Cake Island diganggu oleh Ruffy. Kemudian acara pernikahan politik Sanji dan juga Puding juga rusak karena Ruffy. Dan sekarang acara perjamuan aliansi bajak laut Big Mom dan juga Kaido juga dibuat kisruh oleh seorang Ruffy. Jadi Big Mom mengungkapkan kekesalannya sambil melakukan serangan dengan pedang Napoleon. Serangan yang cukup besar, serangan yang cukup dahsyat, karena bisa membuat efek lubang besar di area sekitar panggung utama. Jadi itu membuat Ruffy kerepotan, karena Ruffy sendiri sebenarnya ingin segera bergabung bersama para Akazaya 9 yang lain untuk bertarung melawan Kaido. Namun Ruffy sempat berpikir bahwa kalau dia ke atas justru dia akan menambah musuh yang akan datang untuk ikut bertarung di atas sana. Jadi sepertinya Ruffy tidak akan langsung menuju Kaido, karena dia akan direpotkan oleh musuh yang ada di sekitar panggung utama, karena di situ ada Big Mom. Jadi Luffy nggak akan bisa dengan mudah untuk menyusul para Akazaya lain untuk bertarung melawan Kaido. Jadi kita lihat nanti kedepannya seperti apa. Dan di sini dialog antara Luffy dan Yamato kembali terjadi. Luffy mengatakan kepada Yamato bahwa Yamato Luffy menyerahkan keselamatan seorang Momonosuke dan juga Shinobu kepada seorang Yamato. Namun seperti yang sudah dibahas di chapter sebelumnya, Luffy ini memanggil seorang Yamato dengan Yamao ya. Yamao di sini kalau menurut tulisan Jepangnya itu panggilan itu seorang laki-laki. Jadi memang sepertinya Luffy ini menganggap Yamato ini memang sebagai seorang laki-laki.
Jadi ya itu mungkin secara tidak sadar membuat seorang Yamato semakin percaya diri bahwa dia adalah seorang Oden selanjutnya gitu. Dan di sini juga terjadi dialog yang cukup lucu antara Luffy dan Yamato, karena Yamato bilang, "Apa kau yakin menyerahkan Momonosuke kepada saya?" gitu. Namun dijawab sendiri oleh Yamato, bilang, "Oh ya, tentu saja, memang nggak masalah kalau Momonosuke saya lindungi, karena saya adalah seorang Oden dan Oden adalah ayah dari Momonosuke." Dan ya emang konyol juga Yamato ini, karena dia masih merasa percaya diri bahwa dirinya adalah seorang Kosuke Oden. Oke, jadi kita lupakan tentang Yamato karena Luffy di sini sedang kerepotan melawan Big Mom, dan serangan Big Mom yang tadi itu juga disaksikan oleh para sekutu samurai ya. Jadi para samurai yang ada di panggung utama juga melihat serangan Big Mom, dan ternyata mereka belum tahu kalau Big Mom itu siapa. Dan ada orang yang bilang bahwa Big Mom itu adalah seorang bajak laut yang besar yang kekuatannya sama seperti seorang Kaido, dan itu sepertinya membuat mereka agak ketakutan menghadapi seorang Big Mom. Kemudian di halaman selanjutnya digambarkan bahwa Nami itu ternyata berhasil merebut kembali Zeus, yang tanpa disadari oleh Big Mom ternyata Zeus sudah diambil kembali oleh Nami. Namun Big Mom dengan cepat mengatakan bahwa Zeus, kau harus kembali kepadaku, kalau tidak jiwamu akan kuambil dan kau akan mati. Dan itu membuat Zeus sangat ketakutan, dan itu juga diungkapkan kepada Nami. "Nami, maaf, aku tidak bisa ikut denganmu karena dia nggak bisa melawan seorang Big Mom ya." Namun di sini Nami dengan tegas mengatakan, "Ya udah, kalau gitu kamu mau pilih siapa, aku atau Big Mom?" Dan itu tadi Zeus bilang bahwa dia tidak bisa melawan kehendaknya Big Mom. Namun akhirnya ya Zeus diambil oleh Big Mom untuk menyerang para bajak laut, yaitu Nami dan teman-temannya yang lain di situ. Namun pada saat Big Mom ingin melakukan serangan menggunakan petir Zeus, di sini terjadi momen yang sangat epic namun juga konyol juga, karena Big Mom kembali kena troll oleh pasukan topi jerami, dimana kali ini Brock muncul bersama Franky dengan mengendarai motor Franky. Brock dengan kerennya dia membelah Zeus yang sudah dalam mode menyerang, karena warnanya udah hitam kan, dia itu sudah siap menyerang. Namun Brock dengan kerennya bisa membelah Zeus. Dan Franky, dia dengan percaya diri mengendarai motor Sanigo, dia sambil bernyanyi begitu, bahkan tanpa sadar ternyata dia menabrak Big Mom, dan itu berhasil melukai seorang Big Mom. Wow. Gue agak salut dan agak bingung juga, karena kita tahu Big Mom ini dikatakan bahwa tubuhnya ini seperti balon, namun kekuatannya seperti besi gitu. Jadi tapi Franky bisa menyerang itu dengan cara yang konyol gitu. Ya memang kasihan juga ngelihat Big Mom kena troll lagi-lagi oleh pasukan topi jerami, karena di Pulau Wall Cake Island pada saat pernikahan Sanji dan Puding akan dilaksanakan, itu pasukan topi jerami tiba-tiba muncul dan melakukan sabotase di acara tersebut. Dan kali ini hal itu kembali terulang oleh Brock dan juga Franky. Gila sih emang Franky ini, Mbak. Enteng aja bilang katanya, "Oh, aku nggak sengaja sepertinya menabrak sesuatu." Sesuatunya itu Big Mom. Wow. Dan para samurai yang melihat kejadian itu kaget, karena nggak nyangka bahwa mereka bisa menyerang seorang Big Mom yang sangat kuat. Jadi
bahkan Frankie lebih mementingkan nggak apa-apa, katanya nggak sengaja nabrak sesuatu itu, yang penting tidak membuat seorang Nami menangis. Jadi Nami dengan ekspresi yang kesal, dia bilang ya, karena dia kesal sama Zeus ya, karena Zeus akhirnya tidak bisa kembali kepada Nami. Dan ya itu akhirnya di halaman terakhir, gambar terakhir bilang bahwa mereka akhirnya di sini, yang dimaksud adalah anggota topi jerami yang lain, yaitu Frankie dan juga Brock. Jadi kalau kita simpulkan atau kita bahas tentang kelompok topi jerami, hampir semuanya sudah muncul di panggung utama. Jadi Luffy, kemudian Sanji, Zoro juga sudah dekat dengan markas utama, namun masih di luar, di chapter ini belum ditampilkan. Kemudian Nami bersama Carrot, lalu Luffy tadi sudah disebutkan, dan sekarang Frankie dan juga Brock. Oh ya, dua lagi yaitu Jinbei dan juga Robin. Kita tahu sebenarnya sudah ada di area panggung utama, cuma di chapter ini mereka tidak diperlihatkan. Jadi kita belum tahu situasi seperti apa yang Robin dan Jinbei sedang hadapi. Jadi kita lihat aja nanti. Mungkin di chapter berikutnya akan muncul Jinbei dan juga Robin. Jadi yang masih belum atau masih jauh mungkin ya dari panggung utama, tinggal Usopp dan juga Chopper. Kita belum tahu apakah mereka akan segera mencapai panggung utama atau tidak. Jadi kita lihat aja. Wow, chapter ini benar-benar full isinya full banget. Para suku Ming yang sudah dalam bentuk sulong siap bertarung melawan Jack dan juga para giftersnya. Ada juga Numbers di situ, seorang Numbers. Kemudian Big Mom sudah terlibat pertarungan dengan Luffy, Nami, Brock dan juga Frankie. Jadi ya akan sangat seru chapter-chapter selanjutnya. Kemudian misi menyelamatkan Momonosuke sudah berhasil. Yang jelas sekarang Momonosuke sudah ada di kondisi selamat gitu ya, bersama Shinobu dan juga Yamato. Jadi setidaknya untuk saat ini Momonosuke dalam kondisi yang aman. Jadi gue gak sabar untuk baca chapter 989. Namun untuk minggu depan ternyata chapternya harus libur. Jadi mungkin kita akan ketemu 2 minggu ke depan. Oke, dari gue mungkin itu aja untuk pembahasan chapter kali ini. Semoga kalian semua suka. Kalau ada yang ingin dibahas atau ingin ditanyakan, kalian bisa komentar di kolom komentar YouTube gue. Gue Zamet Sulfik. Salam bajak laut.